Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Nah, video kali ini nih teman-teman ya, kalau di video sebelumnya ada tuh ajakan untuk demo gitu ke KPK, minta KPK untuk menangkap dan mengadili Jokowi gitu. Lah kasusnya apa mereka juga nggak ungkapkan ya, atas kasus apa gitu. Pokoknya mereka pengen demo ya, demo ke KPK, minta KPK untuk menangkap dan mengadili Pak Jokowi. Nah, di sini ada beberapa kumpulan video demo dari emak-emak nih, kayaknya mayoritas ya. Ya yang demo. Wah, dan personilnya juga wah, mampu dihitung kayaknya. Ada juga editan netizen yang sungguh-sungguh aduh, ada-ada aja gitu ya netizennya. Oke, untuk selengkapnya kita simak videonya. Kan banyak membangun Artis termahal 2025. bisa hutang. Harus jangan sampai kita kena debt trap. Debt trap itu adalah dari Cina. Kalau kita bicara. Memang bertentangan. Pasal 20. Tapi sebentar, itu tadi ada ya dia. Ini guys nanya yang pakai kacamata pejabat apa ya? Ada terus kalau konferensi. Undang-Undang Dasar 1945. Iya ya, dia selalu ada loh di mana-mana. Berkesamaan kedudukannya. Oke ini Abah mantau demo. Naik burung nggak tuh si Abah? Ada saja ya editan netizen. Enak ya si Abah naik burung, mantau dari udara. Pak Joko Widodo, Ini saya kami didung. menitipkan berhentilah mengacak-acak negeri ini. Dinasti Bapak udah keterlaluan. Tapi sebentar, ini mengacak-acak negeri ini. Bagian mana yang teracak-acak begitu ya? Mereka selalu mengatakan politik dinasti gitu. Karena Mas Gibran menjadi wakil presiden. Kan Mas Gibran jadi wakil presiden bukan karena bapaknya yang ada di baliknya begitu. Ya karena beliau lulus dari seleksi-seleksi begitu. Oke, next. Bapak sudah memaksa Prabowo lagi untuk menerima anaknya sebagai calon wakil presiden 2029. Wah parah nih. Yang memilih Mas Gibran kan rakyat. Sebanyak sebanyak itu gitu yang memilih Mas Gibran. Makanya menang, berarti kan mempercayai begitu. Dan Bapak sudah menyatakan kemarin mengharapkan anaknya Gibran sampai 2034. Itu sepertinya dia menyatakan setelah itu akan Jan Etes jadi presiden lagi. Ini keluarga ini menurut saya. Sebentar, ini Pak Said Didu mendoakan ya, beliau sendiri yang mendoakannya. Ya, mana gak kita tahu, siapa tahu nanti kelak ya Jan Etes benar-benar jadi presiden. Gimana itu Pak? Sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan karena menganggap negeri ini seakan-akan miliknya dia. Kami Gini loh, itu kan yang memilih rakyat. Kalau memang rakyat tidak memihak, tidak mau gitu ya kan tidak akan terpilih. tidak rela Joko Widodo menjadi seakan-akan pemilik Indonesia. Karena kami tidak tahu sejarah keluarga ini. Dasarnya dari mana kok merasa paling berhak menentukan negeri ini sampai memikirkan cucunya menjadi presiden. Ini sudah keterlaluan dan saya menganggap rakyat jangan dia harus melawan. Kita sudah. Aduh, kayaknya agak jauh lah ya. Gimana ya? Siapa juga yang nggak beriming gitu, nggak bermimpi nanti cucu saya jadi presiden atau anak saya jadi presiden gitu. Aduh, hey, gimana, agak lucu juga sih mereka ini ya. Kalau dipikir. Sibuk oleh satu keluarga ini. Dasar keluarga ini, jadi masa kita semua begini masih diam. Oke, Joko Widodo nasihatkan saudara, kami tidak diam.
Yang yang sibuk itu kan kalian, Pak. Kalian aja yang mau menyibukkan diri. Iya, Pak. Pakai kacamata dulu, Bu. Silau, Bu, ya. Dulu saya pakai dulu, masalahnya panas, silau. Pakai dulu, Bu. Ini ada yang datang dari Bandung, ada yang dari Tasik, ada yang dari Surabaya. Surabaya semalam datang jam 3, satu bus. Kemudian dari Tasik, kemudian dari mana? Dari Bandung, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, semua ada di sini. Ini anggap dan adili Jokowi ini. Tapi bentar, ini ibu-ibunya selalu ada ya? Dasarnya apa, Bu? Dasarnya karena Jokowi sudah melewati batas, sudah terlampau menghancurkan Indonesia selama 10 tahun. Sudah menghancurkan Indonesia selama 10 tahun. Tapi baik-baik saja sih Indonesia, nggak ada yang apa sih? Yang teracak-acak. Mereka aja yang ngerasa bahwa teracak-acak, mungkin ya karena nggak diperhatiin aja kayaknya sama Pak Jokowi ya selama Pak Jokowi menjabat, atau apa gitu, ada sakit hati yang mendalam terhadap Pak Jokowi ya. Kali ini dia sudah hancurkan, termasuk ekonomi, sumber daya alam, semua mereka hancurkan. Jokowi kan banyak membangun ini, Bu. Itu hutang, semua orang bisa hutang. Harus jangan sampai kita kena debt trap. Debt trap itu adalah jebakan hutang dari Cina. Kalau kita nggak bisa bayar, nanti negeri kita diambil, dijarah. Dijarah. Tidak tersentuh. Ya, pembangunan daerah tidak tersentuh, masih susah. Jembatan apa? Jadi kami di sini ibu-ibu, bapak-bapak semua yang jauh dari Surabaya, dari Lapindo dari semuanya, dari Garut, dari Tasik, semua bersatu padu untuk menyelamatkan Indonesia. Oke, because Jokowi adalah juara dunia OCCRV. Kan saya lihat ada jaket oranye, itu jaket untuk apa, Bu Ketua? Ini jaket orange untuk Jokowi, ya. Bu Ketua, berarti ini Kami sudah ketuanya punya teman-teman. Jokowi KW-nya. Kalau misalnya KPK tidak bisa, biar kami aja lah yang akan menangkap Jokowi. Terima kasih. Dan kita sekarang banyak istilah Nepal kan ya. Iya. Kalau KPK tidak bisa menangkap Jokowi, berarti kita rakyat yang akan nepalkan Jokowi. ya. Terima kasih. Rakyat, oke. Cuman mereka aja sih ya. Aduh, kok terlalu sibuk ya mereka, kayak nampak nggak sukanya gitu. Di mana-mana mereka selalu mengatakan, menyuarakan bahwa Pak Jokowi itu mengubrak-abrik ya Indonesia, mengacaukan Indonesia, sudah menghancurkan Indonesia. Tapi bagian mana yang hancur? Itu pertanyaannya, Ibu. Sampai bertemu di KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actionnya itulah. Ayo, boleh ajak teman-teman yang dari itu ya. Pak, ayo Pak, yang dari Surabaya, yang dari kota. Bentar yuk, ayo. Ya, Surabaya, Bandung, Garut. Ya, oke. Ayo Pak, gini duluan. Yang dari Surabaya mana ya? Dari Surabaya. Agak rempong ya. Harus cari orang dulu biar kelihatan rame gitu. Wala kalau. Mari Bu. Ayo mari. Surabaya udah, ada lagi nggak? Oke. Ayo Pak, bisa. Oke. Ya udah banyak nih ya. Jadi gini, hari ini tanggal 2 Dikumpulin dulu gitu. Udah banyak ini yang Oktober 2025. Kita berharap kalau hari ini adalah merupakan momentum untuk KPK untuk berani mengadili Jokowi, memanggil Jokowi karena sudah begitu ketara, clear and clean.
kalau memang digital forensik, ya, kalau memang mereka menyatakan Ini Rismon dirinya ahli kagum digital dengan forensik, penjelasannya Joshua ada Sinambela. Coba SOP-nya, kita simak teman-teman. ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya, apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh, ya, analog boleh. saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya, gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik. Ya, jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Ya. Nah, itulah yang bisa Tapi diperiksa. setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan. Itu asumsi dong. Itu asumsi, itu Tetap jelas. asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau Asumsi, ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, Oh. karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis, ya, dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan Oh, analog. ya pasti berbeda. Gitu ya. Oke. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, Karena secara mereka secara fisika, secara Oke. kimia, Secara terhadap- analog juga? secara analog. Oke. Tanda tangannya non digital. non-digital. Oke. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar. Ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial Oke. ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis Termasuk juga. prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi begitu, Betul, SOP-nya dan SOP, seterusnya. ya. Yang Kalau ada pertama- yang dilanggar tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis Otomatis. akan tidak valid sebagai barang bukti di Oke, pengadilan. yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Tidak ada ahli forensik, ya, yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Iya. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi, ya, tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Iya. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah, ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih tambahkan angka 0 misalnya, Iya. atau diganti Bisa wajahnya ketahuan dan atau seterusnya, tidak, gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang dia itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia manfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG, gitu ya. Iya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Iya. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto, gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada, mungkin ada yang Kalau ada gambar tempering di sana. kalau fisik nih, sertifikat fisik nih, analog Ya. kan, kemudian Digitalisasi, difoto, ya. didigitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah direproduksi kemana-kemana gitu, kita Ya. udah nggak tahu lagi sumber pertamanya yang mana gitu. Itu bisa saja jadi pintu kesalahan melakukan digital forensik, begitu. Itulah kekeliruannya. Apakah itu yang Anda yakini yang dilakukan oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman? Saya sangat meyakini itu, apalagi yang dianalisis itu ada yang berupa fotokopi, ya kan? Iya, iya. Dan seperti itu. Nah, begini, jadi ketika misalnya gambar sudah diupload ke media sosial melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam, gitu ya, itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang, sehingga ketika kita lakukan analisis ELA itu akan mustahil untuk ditemukan Oke. bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu. Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Ya. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Kita sudah menyimak video-videonya ya teman-teman, sungguh-sungguh sangat lucu ya. Ada editan netizen, ada saja ya netizen ya. Terus ibu-ibunya, aduh rempong. Ini kalau ibu-ibu udah demo ini agak-agak rempong ya. Harus ngumpulin orang banyak dulu baru ngomong gitu. Biar kelihatan pro-nya gitu tujuannya. Terus tadi ada video yang terakhir di mana Rismon itu terpukau gitu ya dengan penjelasannya Joshua Sinambela mengenai kasus ijazah ya pastinya, terkait dengan kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi. So, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak dari awal sampai akhir, teman-teman? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sobat, setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!